Salam jumpa pemirsa, kembali Anda menyaksikan Agropolitan News edisi hari ini. Serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sofal Huda, inilah dia Agropolitan News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Pemirsa, ratusan umat Kristiani mengikuti kegiatan ibadah kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Pada kegiatan peringatan kenaikan Yesus Kristus ini juga dilaksanakan kegiatan pesta rakyat untuk semangat kebersamaan dan makan bersama. Bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, Margomulyo, Jalan Trunojoyo, Kota Batu. Proses evakuasi dari temuan limbah medis di saluran irigasi kawasan Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang memicu perhatian serius pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meminta aparat segera menelusuri dan memproses hukum pelaku pembuangan limbah medis tersebut. Temuan limbah medis berupa alat infus kadaluarsa yang berserakan di saluran irigasi kawasan Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memerintahkan pihak terkait bersama kepolisian untuk segera menelusuri pelaku pembuangan limbah medis yang dinilai membahayakan lingkungan dan masyarakat. Menurut Wahyu, pembuangan limbah medis secara sembarangan merupakan pelanggaran serius karena telah diatur dalam ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ia menegaskan, pelaku pembuangan limbah medis dapat dikenakan sanksi pidana dan harus diproses hukum agar menimbulkan efek jera. Ya itu kita masih cari, kan nggak boleh kan buang sampah, buang apalagi limbah medis. Itu ada aturannya, ini kan dicari. Kita juga ada kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menelusuri siapa pembuangnya. Itu kan bisa kena sanksi hukuman juga. Ya saya mengimbau pada semua yang terutama petugas kesehatan, ikutilah aturan, jangan buang seenaknya walaupun itu belum digunakan. Itu kan juga bukan alat suntik katanya, jadi alat infus tapi belum digunakan, tapi sudah kadaluarsa, tapi ya tetap salah karena jalan dibuang bukan alat. Sedang ditelusuri siapa pembuangnya. Pak, ini kan bukan temuan pertama kan Ya. Sudah ada beberapa kali dan turun 2 tahun inilah seperti pembuangan limbah medis seperti itu. Mungkin ketegasan dari Pak Wali ke depannya sudah ada. Ini kan nanti udah ranahnya kepolisian ya, karena ini ada sanksi pidananya.
Jadi nanti saya meminta kepada nanti dengan telusuran mudah-mudahan nanti akan ketemu siapa pembuangnya dan kita bisa langsung buat sanksi dan proses hukum supaya ada yang efek jerahnya. Ya. Wahyu juga mengimbau seluruh fasilitas kesehatan di Kota Malang untuk mematuhi aturan pengelolaan limbah medis dan tidak membuang limbah sembarangan. Sementara itu, berdasarkan informasi sementara, limbah yang ditemukan berupa alat infus kadaluarsa yang belum digunakan. Meski demikian, tindakan pembuangan tersebut tetap dinilai salah karena dilakukan tidak pada tempat semestinya. Kasus temuan limbah medis ini diketahui bukan kali pertama terjadi di Kota Malang dalam kurun waktu setahun terakhir. Dari Kota Malang, Akbar TV melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi informasi temuan limbah medis di saluran irigasi kawasan Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, yang memicu perhatian serius pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meminta aparat segera menelusuri dan memproses hukum pelaku pembuangan limbah medis tersebut. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, wisata alam Coban Putri di Kota Batu terus menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam pegunungan sekaligus sensasi petualangan yang seru. Berlokasi di Dusun Dresel, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, destinasi ini menawarkan panorama air terjun kembar dengan suasana hutan pinus yang sejuk dan menenangkan. Wisata alam Coban Putri di Kota Batu terus menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam pegunungan sekaligus sensasi petualangan yang seru. Berlokasi di Dusun Dresel, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, destinasi ini menawarkan panorama air terjun kembar dengan suasana hutan pinus yang sejuk dan menenangkan. Air terjun setinggi sekitar 15 hingga 20 meter tersebut mengalir di antara tebing batu alam yang unik, menciptakan pemandangan menyerupai tirai air raksasa. Gemericik air yang jernih berpadu dengan udara segar khas pegunungan membuat kawasan ini cocok menjadi tempat rekreasi keluarga maupun wisata melepas penat. Tak hanya menikmati panorama alam, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai spot foto instagramable yang menjadi daya tarik utama Coban Putri. Salah satunya adalah ikon tangan dewa, spot berbentuk tangan raksasa yang berdiri di atas ketinggian dan deretan hutan pinus. Selain itu, terdapat ayunan ekstrim dan gardu pandang yang kerap menjadi lokasi favorit wisatawan untuk mengabadikan momen. Bagi pecinta petualangan, Coban Putri juga menghadirkan sensasi off-road menggunakan mobil Land Rover klasik maupun Jeep Community. Wisatawan diajak menyusuri jalur berbatu dan medan alam menuju kawasan wisata, memberikan pengalaman menantang sekaligus memacu adrenalin. Tak terhenti di situ, kawasan wisata ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti area camping ground, flying fox, hingga wahana panjat tebing yang semakin menambah pilihan aktivitas wisata alam di Kota Batu. Pengelola juga menyediakan berbagai paket wisata yang dapat dinikmati keluarga, komunitas, sekolah, maupun lembaga instansi. Paket tersebut diantaranya wisata off-road Jeep dan Land Rover, camping keluarga, gathering lembaga, outbound team building, edukasi alam, hingga paket wisata petualangan lengkap dengan dokumentasi dan pendamping lokal. Paket rombongan biasanya dapat disesuaikan dengan jumlah peserta dan kebutuhan kegiatan. Untuk mencapai lokasi, wisatawan hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit dari pusat Kota Batu atau alun-alun Kota Batu. Setelah tiba di area parkir, pengunjung cukup berjalan kaki kurang lebih 400 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Dengan tiket masuk yang relatif terjangkau, yakni berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang, Coban Putri menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar daerah. Tempat wisata ini umumnya buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Perpaduan keindahan alam, udara sejuk pegunungan, spot foto menarik, hingga wisata petualangan menjadikan Coban Putri sebagai salah satu destinasi unggulan yang layak dikunjungi saat berada di Kota Wisata Batu. Dari Kota Wisata Batu, Akbar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali.